Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian, setelah sekian tahun kita tidak bertemu dan mungkin libur untuk kajian di Kelapa Gading ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan untuk pekan kedua ini insyaallah kita akan membahas kitab Sunan At-Tirmidzi di bagian kitab nomor 34 dari kitab tersebut, yaitu Kitabul Fitani 'an Rasulillah, yaitu kitab yang berkaitan dengan atau pembahasan yang berkaitan dengan fitan, fitnah-fitnah, gejolak-gejolak yang terjadi. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mungkin ini perdana atau udah berapa kali kajian di sini? Ini perdana. Setelah libur, dua kali. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti insyaallah pada waktunya ketika semua sudah normal, ya mudah-mudahan seperti sedia kala dulunya, ya mudah-mudahan insyaallah taala. Ya. Kita membahas al-fitan, yaitu fitnah-fitnah, disesuaikan dengan bagaimana hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmidzi dengan beberapa bab yang ada dalam kitab ini. Dan bab yang pertama dan kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu bab ma jaa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, dan juga bab kedua yang serupa dengan bab pertama, ma jaa dima'ukum wa amwalukum 'alaikum haram, yaitu tentang kehormatan atau kehormatan darah, harta dan harga diri muslim. Sebelumnya kita akan membahas secara rinci istilah fitnah atau fitan. Ya, fitan adalah jamak dari fitnah. Mari kita pelajari istilah ini. Apa sih fitnah itu? Kalau di Indonesia kan fitnah itu adalah tuduhan yang tanpa bukti. Itu fitnah. Ya. Maka kita ingin mengetahui di sini arti dari fitnah. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ahli lughah dan juga ahli tafsir, asalnya fitan atau fitnah idkhaludz dhahabi fin nar, memasukkan emas ke api, litadhhara jaudatuhu min radaatihi, agar kebaikan dan keindahan emas tersebut tampak dan keburukannya itu hilang dengan sebab dimasukkannya emas tersebut ke api. Jadi api itu membuat keaslian emas tersebut terlihat. Sebagaimana fitnah, ya, sebagaimana fitnah membuat orisinalitas orang itu terlihat. Baik atau buruknya orang kelihatan. Ya, jadi yang baik akan kelihatan dan orang-orang yang buruk akan tampak keburukannya ketika terjadi fitnah. Karena ketika tidak ada goncangan, tidak ada fitnah, tidak ada ujian, semua orang akan tampak baik. Baru terlihat yang istiqamah, yang teguh,
ketika dia diuji. Ya. Taib. Kemudian juga fitnah digunakan dalam bahasa Arab idkhalul insan an-nar wa yutlaqu 'alal 'adzab. Fitnah bisa juga dimaknai memasukkan manusia ke api neraka. Dimaksudkan dengannya fitnah ini sebagai azab. Sebagaimana dalam surat Az-Dzariyat ayat 14, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah oleh kalian fitnah untuk kalian, yaitu masuknya kalian ke azab ini neraka. Fitnah bisa juga masuknya seseorang ke neraka itu fitnah. Ya. Dan juga fitnah bisa dimaknai ala ma yahsulu 'indal azab, apa yang terasa terwujud ketika kena azab. Itu fitnah. Ketika disiksa, maka rasa sakit tersebut adalah fitnah. Ya. Dan juga fitnah itu bisa dimaknai fima yadfa'u ilaihi al-insan min syiddatin wa raha. Fitnah itu bisa juga dimaknai masa sulit dan masa senang. Jadi masa sulit itu fitnah, masa senang, masa lapang juga fitnah. Tetapi lebih sering dimaknai fitnah itu di masa sulit. Lebih sering dipakai untuk masa sulit. Apa dalilnya? Bahwa saya masa senang dan masa sulit itu dua-duanya adalah fitnah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi fitnah itu maknanya di sini adalah ujian, tetapi bisa seringkali di masa-masa sulit itu disebut ujian. Ya. Taib. Kemudian kita Raghib Al-Asfahani rahimahullah, al-fitnatu takunu min al-af'al as-sadirati min Allah wa min al-'abd. Fitnah, ujian itu dari perbuatan yang memang bisa jadi dari Allah atau dari hamba. Ujian itu bisa dari Allah, bisa dari hamba. Contoh al-baliyah wal musibah. Baliyah, ujian dan musibah itu fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qatl wal 'adzab, pembunuhan dan juga penyiksaan itu bisa dari hamba, dari manusia. Wal ma'siyah, dari manusia, itu fitnah. Wa ghairiha minal makruhat, dan selainnya dari hal-hal yang dibenci, yang tidak baik. Maka fitnah ini bisa jadi kadang dimutlakkan makna fitnah adalah hal-hal yang tidak dianggap baik. Hal-hal yang sangat buruk, itu fitnah. Apakah ketika terjadi fitnah mesti buruk total? Tidak. Kalau kita kembali ke bahasa tadi, asalnya fitnah adalah memasukkan emas ke neraka, ke api. Memasukkan emas ke api. Sehingga dengan dilahapnya emas tersebut oleh api, maka syawaib dan kotorannya itu hilang atau terpisah dari emas tersebut. Sebagaimana juga orang pandai besi yang ingin membersihkan besinya atau pisaunya atau goloknya dan semisalnya, maka semakin dikikir dengan zat yang panas, maka semakin sharp, semakin tajam, semakin mengkilat, semakin kinclong. Maka justru terjadi fitnah akan terwujud hikmah kalau memang fitnah itu dari Allah. Tapi kalau dari perbuatan hamba, fitnah itu mesti jelek. Ya, jadi kalau misalnya fitnah itu murni dari segi takdir, maka pasti itu dari Allah dan ala wajhil hikmah, pasti memiliki hikmah di balik fitnah. Seperti apa? Ujian, musibah, ujian untuk hati,
ujian terhadap anak kita, atau ujian kelaparan, ujian kehilangan anggota keluarga, ujian kehilangan harta, dan seterusnya. Maka semua itu fitnah. Tetapi karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Maka barang siapa di antara kita yang terfitnah dengan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, maka sesungguhnya fitnah ini harus dihadapi. Tapi dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seseorang merujuk kepada Allah, zikir, kembali ke syariat Allah, kembali ke ilmu syar'i, ketika ditimpa fitnah, maka rahmat Allah atas dia. Rahmat Allah atas dia. Ketika dia tawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan ini kepada Allah sambil dia ikhtiar, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ini semua ladang pahala. Jadi fitnah itu ladang pahala bagi orang beriman. Sementara bagi orang yang tidak beriman atau kurang imannya, fitnah ini malah justru menjadikannya yanqalibu ala aqibaih, yaitu justru berpaling dari Allah, makin sulit hidupnya, makin kepikiran, makin bergantung kepada selain Allah. Maka orang mukmin wajib atasnya husnudzan kepada Allah ketika terjadi pada dirinya fitnah, atau terjadi pada masyarakatnya fitnah, atau terjadi pada negerinya fitnah, atau terjadi pada keluarganya fitnah. Husnudzan kepada Allah bahwasanya ini semua ladang pahala kalau kita bersabar dan kembali kepada Allah. Ya, jangan seperti yang dicontohkan oleh banyak orang-orang di sinetron. Ketika terjadi fitnah pada dirinya, kemudian mempertanyakan Allah dan takdirnya, sambil berkata, ya Allah, apa salahku kok bisa begini? Salahmu banyak, gitu kan. Harusnya introspeksi, bukan justru seperti menggugat takdir Allah Ta'ala. Ya. Atau sebagian melampiaskan dan menetralisir kalbunya dengan cara bermaksiat kepada Allah agar melupakan fitnah tersebut. Maka ini salah, khata. Ini tidak menambah kecuali menambah fitnah pada kalbunya. Maka seseorang ketika tertimpa pada dirinya fitnah, dan setiap dari kita itu pasti ada jadwal fitnahnya. Ada jadwal fitnahnya. Maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kemudian merujuk juga kepada orang-orang yang punya ilmu agama sesuai Al-Qur'an Sunnah. Ya. Kemudian kalau misalnya fitnah itu dari Allah, dari apa? Berarti pasti ada hikmahnya. Tapi kalau misalnya fitnah itu dari insan, dan itu semua takdir Allah, maka pasti fitnah dari manusia. Fitnah di sini maknanya apa? Keburukan dari manusia pasti tercela, pasti tercela. Ya. Tapi kembali lagi, fitnah yang dilontarkan oleh manusia itu semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendati pun orang yang menjadikan kita terfitnah ini orang yang tercela, melainkan semua ini takdir Allah, maka ini bagi orang beriman adalah ladang pahala. Ya. Kalau misalnya ini biasa fitnah itu di masalah apa? Masalah dunia biasa. Selalu kaitannya dengan hasrat duniawiyah, selalu. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiaskan untuk manusia hubbus syahwat, cinta kepada apa-apa yang dia inginkan, ya syahwat. Dan ini syahwat itu tidak tercela secara zat, tidak terpuji secara zat. Syahwat tidak tercela secara zat, tidak terpuji secara zat.
Syahwat terpuji ketika dinetralisir sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syahwat tercela ketika tidak dinetralisir dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syahwat itu tidak terpuji secara zat, tidak tercela secara zat, tergantung bagaimana mengendarainya dan menggunakannya, apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Minan nisa, dari perempuan, lawan jenis. Kayak kata Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan untuk kalian, atau tidaklah aku tinggalkan kepada kalian wahai umat kaum muslimin, fitnah yang lebih adhar, lebih berbahaya dibandingkan nisa, perempuan. Karena fitnahnya berat, besar bagi laki-laki. Betapa adanya orang yang saleh, alim, tapi ketika terfitnah dengan nisa, maka hilang kesalehan, hilang kealimannya. Seperti orang jahil awam yang tidak mengerti apa-apa karena termabukkan dengannya, bisa. Sehingga segala aktivitasnya runtuh dan hancur gara-gara apa? Gara-gara nisa. Ini bukan berarti nisa itu jelek, bukan. Karena nisa zinatul hayatid dunya yang wal baqiyatus salihat. Termasuk yang baik kalau memang betul-betul salihah. Termasuk bidadari duniawi dan juga surgawi kalau memang betul-betul salihah. Tapi muskilahnya sekarang adalah syaitan itu adalah yang paling menghembuskan untuk masalah ini. Maka ini fitnah di antara fitnah terbesar, yang tidak mengenal alim atau jahil. Fitnahnya orang jahil kebodohannya, fitnahnya orang alim keilmuannya mungkin, tapi berserikat antara jahil dan alim fitnatun nisa. Baik jahil terfitnah dengan nisa, alim terfitnah dengan nisa, dan ini bukan berarti nisa itu jelek, bukan. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Maka dengan terjadi fitnah ini, solusinya adalah ilmu agama dan amalan saleh. Maka barang siapa terfitnah dengan lawan jenis, maka solusinya adalah menuntut ilmu agama dan beramal saleh, bergegas dengan amal saleh. Netralisasi itu dengan ilmu agama dan amal saleh. Maka insyaallah Allah Ta'ala akan menjaganya. Wal banin, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Terfitnah dengan anak. Terfitnah dengan anak. Ya. Ya. Ini sebenarnya lagi ngajar atau lagi apa, Syekh? Hah? Kalau misalnya menghafalkan jangan di tempat seperti ini karena semua menengok ke antum. Menengok ke antum tadi yang lagi murajaah atau ya, semua menengok dari tadi menengok karena terganggu mereka dengan suara antum. Ya. Kemudian wal banin, anak-anak. Anak-anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Bulan-bulan sekarang ini banyak pendaftaran sekolah. Sebagian orang tua pusing. Ini fitnah bukan? Fitnah bagi sebagian orang tua. Iya enggak? Sekarang bulan-bulan sekarang banyak enggak pendaftaran? Pendaftaran sekolah. Pengennya anaknya di sekolah sunnah. Ngelihat kemudian daftar masuknya berapa? Ya kalau masih bujang nggak mikir kan? Anda nggak antum bujang atau? Anda nggak nunjuk antum sebenarnya. Nggak, siapapun pokoknya punya anak SMP, SMA pengen ke pesantren. Berapa biayanya? Bisa 15 juta, ikhwan. Ini enggak menyalahkan kenapa pesantren sunnah mahal, enggak itu bukan urusan itu, kita enggak mau bicara tentang itu. Belum perjalanan ke sana. Menghabiskan berapa duit? Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu baru mau masuknya aja. Ntar ada biaya SPP dan tiap bulan kemudian berapa? Ala kulli hal. Betapa banyaknya orang tua yang pusing sampai ngutang jual ini jual itu demi apa? Pendidikan anak. Terfitnah dia dengan anak kemudian di sini kalau bagi orang beriman fitnatul bani fitnah yaitu anak-anak, ujian anak-anak ini baru satu model ujian, ikhwan. Ini menjadikan apa?
menjadikan uring-uringan. Ini harusnya seorang mukmin menjadikan ini sebagai apa? Ladang pahala. Ladang pahala. Cari nafkah, tawakal Allah, bismillah. Enggak bisa ke pesantren ini, cari yang lebih murah. Cari yang lebih murah, cari yang lebih mampu, bismillah. Kalau jangan minta-minta, cari. Allah Ta'ala akan kasih. Tawakal Allah. Ladang pahala. Sebagian kemudian menempuh jalur yang cutting edge, pengennya yang singkat aja, nyuri, nyolong, korupsi dan seterusnya. Ada itu fitnah. Makanya bagi orang yang beriman betul-betul, maka dia akan apa? Menjadikan ini ladang amal sehingga ditawakal sama Allah. Dan ini tidak mesti ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum kemudian ketika di pesantren diuji kemudian orang tuanya dengan anaknya bandel bengal. Fitnah bukan? Fitnah. Syuf lihat. Dunia ini antum mau berlari kemanapun, fitnah itu mengejar. Tapi kita jangan mendatangi fitnah itu kalau memang bisa menghindarinya. Artinya kita mau beranak atau tidak, fitnah itu akan ada. Sekarang kalau antum punya anak, ada fitnah, tambahan ujian nih anak nih. Mungkin masih lucu lah, ada lucunya, tapi kalau malam nangis pusing juga kita. Taib. Nggak punya anak, bertahun-tahun nikah punya anak, fitnah juga nggak? Omongan tetangga. Lihat. Terus nggak nikah, diomongin sepas lebaran, pas salaman. Kapan nikah? Fitnah. Sakit hati. Syuf lihat. Nggak mau jadi orang, mau jadi kebo, ya fitnah juga itu. Kita nggak bisa lari dari fitnah sebagaimana kita tidak bisa lari dari nasib di dunia ini. Jalani. Ya. Taib. Jadi fitnah kalau memang itu takdir Allah Ta'ala, mungkin sebab kesalahan kita di masa lampau, maka ketahuilah ini ladang pahala. Maka jangan menyia-nyiakan, tapi jangan mencari-cari di jalur yang tidak benar. Kalau kita sudah jalur benar, kena fitnah, bismillah, ladang pahala. Kalau ternyata kita kena fitnahnya karena kita pakai jalur tidak benar atau jalur kotor jadi kena fitnah, maka fala talumanna illa nafsak. Jangan kau sesali kecuali dirimu sendiri. Iya. Jadi lihat sumber fitnahnya ini apa murni karena Allah pengen menguji atau karena memang sebelumnya kita itu berdosa dan bersalah. Betapa banyaknya orang terkena fitnah gara-gara dosanya dia sendiri, kemudian dia nyalahin orang lain. Enggak, dia introspeksi dia harusnya. Itu al-fitan. Inna al-fitan. Dan juga di akhir zaman fitnah itu semakin merebak, meluas, dan variannya itu semakin banyak. Dan puncaknya fitnah di dunia ini fitnah apa? Fitnah itu dajjal. Fitnahnya dajjal. Ya, nanti pada waktunya akan ada pembahasan tentang itu sesuai dengan urutan di Sunan At-Tirmidzi. Baik, kemudian fitnah bisa dimaknai apa? Ikhtibar, mihnah, ujian, dan seterusnya. Simpulannya, tidak semua fitnah itu menjadikan yang ditimpa itu menjadi buruk, tidak mesti. Ya. Maka ikhwan, apapun fitnah yang menimpa kita, itu jangan langsung kita menganggap Allah menghinakan kita, melainkan husnuzan kepada Allah dan katakanlah bahwasanya Allah hendak mengangkat kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditimpa fitnah, bersabar, kemudian tuntutlah ilmu dan bergegaslah memperbanyak amal agar bisa banyak hal yang terhapuskan dari kotoran-kotoran. Ya. Baik, kemudian babu ma jaa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Bab apa yang datang dari hadis, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab 3 hal. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab 3 hal. Baik, akan Anda bacakan sanadnya juga. Haddatsana
Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi, haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf. Ini hadis 2158 dari Sunan At-Tirmidzi. Anna Utsman bin Affan asyrafa yaum ad-dar. Bahwasanya Utsman bin Affan asyrafa yaum ad-dar. Ya. Ini diterjemahkan di Lidwa. Utsman bin Affan memuliakan hari ad-dar. Teksnya apa? Anna Utsman bin Affan asyrafa yaum ad-dar. Artinya memuliakan hari ad-dar. Di sini. Ya. Baik, terjemahannya benar enggak ya, kawan? Inilah kalau menerjemahkan, ini perlu diralat ini sebenarnya. Inilah kalau menerjemahkan hadis ataupun ayat hanya mengandalkan kosakata yang dimilikinya tanpa penjelasan dari ulama. Khata. Salah. Asyrafa di sini adalah ittala'a 'alan nasi min fawq. Ya, asyrafa 'ala itu muncul ke orang-orang dari arah atas, itu asyrafa. Di makna di sini asyrafa. Asyrafa bisa makna memuliakan, bisa. Bisa juga makna muncul dari permukaan atas gitu loh. Dan ad-dar di sini artinya rumah. Dar bisa artinya negeri, bisa artinya rumah. Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Darul Hijrah, negeri hijrah. Jadi perbendaharaan kosakata itu penting dengan varian maknanya. Tetapi ketika menerjemahkan ayat atau hadis harus dengan petunjuk ulama. Maka arti di sini diartikan di beberapa tafsir terjemahan apa? Bahwasanya Utsman bin Affan memuliakan hari ad-dar. Apa maksudnya? Ya. Maka asyrafa di sini bukan maknanya akroma, bukan maknanya memuliakan, bukan. Tapi muncul dari atas, bagian atas, sehingga orang-orang tuh pada ngelihat gitu loh. Ya. Ibaratnya antum punya loteng atau genteng atau apa. Nah, sebenarnya ini pun mimbar, bisa juga asyrafa maknanya ketika orang-orang di sini. Asyrafal khatibu 'alal minbar. Ya. Maka di sini khatib itu muncul dari bagian agak atas, antum di bawah lagi duduk. Itu maknanya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi Utsman bin Affan muncul. Apa makna yaumuddar? Yaumuddar adalah hari di mana beliau mengurung dirinya di rumah. Ad-dar itu yaumuddar maknanya waqtul hisar. Waktul hisar, di waktu ketika Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Jadi Utsman bin Affan di zamannya itu, di akhir hayatnya, ya, beliau mendekam di rumahnya karena diburu oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Ini terjadi fitnah nanti. Fitnah maqtali Utsman kata para ulama. Fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Itu maksudnya ikhwan. Ya. Dari sini paham ya. Nah, jadi itu kalau kita merujuk ke tafsiran ulama. Tapi kalau misalnya antum lihat bahwasanya Utsman bin Affan memuliakan hari ad-dar. Gimana memuliakan hari ad-dar? Memuliakan hari ketika beliau sedang dikurung ingin dibunuh. Kok dimuliakan? Ya, di sini paham kan? Ajib maknanya jadi. Kok bisa gitu? Asyrafa di sini artinya muncul dari bagian atas rumahnya. Ketika beliau ada di dalam rumah dan orang-orang pada melihat. Maka kemudian berkata Utsman bin Affan, "Ansyurukumullah." Saya bersumpah dengan nama Allah atas kalian, kepada kalian.
Ata'lamuna anna Rasulullah SAW qala, apakah kalian ini keumuman masyarakat, ada beberapa orang di antara masyarakat yang ingin membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalian tahu enggak Rasulullah pernah berkata seperti ini? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab 3 perkara yang baru diperbolehkan untuk menumpahkannya. Yaitu pertama, nanti akan Anda jelaskan detail insyaallah. Zinan ba'da ihsan. Berbuat zina setelah ihsan, nanti Anda jelaskan. Awir tidadin ba'da Islam, murtad setelah Islam. Au qatli nafsin bighairi haqqin faqutila bih, atau dengan sebab membunuh jiwa tanpa hak, maka dibunuhlah dia dengannya. 3 sebab seorang muslim diperbolehkan dibunuh, tapi oleh waliul amri, oleh penguasa. Yaitu kalau dia berzina padahal udah ihsan, nanti dijelaskan. Dia murtad setelah Islamnya, dan orang ini membunuh tanpa hak qisas, baru boleh. Baik. Kemudian apa kata Utsman ke orang-orang yang mana di antara orang-orang ini ada yang mau membunuh Utsman. Makanya Utsman mendekam di rumah untuk menghindari fitnah ini. Gimana? Konteksnya paham ya, kawan? Paham ya? Maka kemudian kita Utsman, itu kata Nabi tadi, kata Nabi SAW, beliau menghikayatkan perkataan Nabi ke orang yang mau membunuh Utsman itu orang Islam, bukan ya, kawan? Maksudnya orang yang zahirnya Islam kan? Orang Islam. Ya. Pada Utsman ketika itu adalah siapa? Khalifah. Masya Allah. Bayangkan, Rasulullah sudah wafat. Beliau menghikayatkan perkataan Rasulullah SAW. Maka kata Utsman bin Affan, "Fawallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi Islam." Demi Allah, kata Utsman, aku belum pernah berzina, baik di masa jahiliyah dulu sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, ataupun di masa udah datangnya Islam, tidak pernah aku berzina. Sehingga aku tidak lagi dibunuh kan. Walartadattu mundu bayatu Rasulullah SAW. Aku juga tidak pernah murtad sejak aku membayat Rasulullah SAW. Wala qataltu an-nafsa allati haramallah. Dan aku tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Artinya, aku tidak memiliki kriteria untuk dibunuh. Maka kata beliau, "Fabima taqtulunani?" Maka apa alasannya kalian memburuku untuk membunuhku? Faham, ikhwan? Jadi Utsman bin Affan menghikayatkan hadisnya Rasulullah SAW, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal pertumpahan darah pada diri seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu dari ini. 3. Oke. Jadi gitu hadisnya. Baik, kita rinci. Dan di antara tanda akhir zaman, kathratul haraj. Apa itu haraj? Banyaknya haraj. Apa itu haraj? Al-qatl, banyaknya pembunuhan. Ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 ini. Zinan ba'da ihsan. Dengan sebab zina padahal telah ihsan. Apa arti ihsan? Ihsan artinya adalah man', mencegah. Mencegah. Nah, ihsan, istilah ihsan, ada minum dulu sebentar. Bismillah. Pernah dengar muhsan enggak? Muhsan. Pria muhsan, perempuan muhsanah. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Ahsanat farjaha. Maryam putrinya Imran yang terjaga, yang menjaga apa? Kemaluannya. Tidak pernah berzina, dituduh berzina oleh orang Yahudi. Ahsanat farjaha, padahal beliau menjaga kemaluannya di perzinahan. Maka muhsan maknanya mamnu', yaitu terjaga. Makanya kitab yang populer tentang zikir pagi petang, zikir umumnya apa? Kitab namanya Hisnul Muslim.
Hisn di sini artinya apa? Pencegah, benteng. Ya. Hisnul muslim baca bukan hisanul muslim. Hisan artinya kuda ya. Jadi hisnul muslim, bentengnya, pencegah. Maka muhsan, seorang disebut muhsan ada 4 model dalam bahasa. Ada 4 model. Dengan sebab 4 model, dengan sebab 4 hal. Laki-laki disebut muhsan, perempuan disebut muhsanah. Jadi ihsan. Pertama dengan sebab Islam, maka dia disebut muhsan, terjaga dia. Kedua dengan sebab iffah atau affaf, kehormatan, maka dia terjaga, muhsan. Orang baik ya, menjaga iffah. Menjaga iffah itu menjaga diri dari perzinahan. Ya. Menjaga iffah itu menjaga diri dari perzinahan ya, itu yang kedua. Yang ketiga dengan sebab hurriyah, kemerdekaan, merdeka. Maka yang tadi budak kemudian dimerdekakan atau dia merdeka, maka dia muhsan namanya. Kemudian yang keempat dengan sebab zawaj, tazwij, menikah. Maka setelah menikah atau pernah menikah, maka disebut muhsan. Ingat, muhsan atau muhsanah dalam syariat Islam ada 4 model sebab. Dengan sebab Islam, dengan sebab iffah, dengan sebab hurriyah, dan dengan sebab zawaj. Dengan sebab Islam, maka orang kalau misalnya kafir masuk Islam, maka dia disebut muhsan. Disebut muhsan. Ya. Dan semua dari kita itu muhsan. Oke? Apa arti muhsan tadi? Terjaga. Baik. Yang kedua dengan sebab iffah. Iffah itu apa? Kehormatan dari perzinahan. Kehormatan dari perzinahan. Maka orang yang menjaga dirinya dan kehormatannya baik-baik, maka dia disebut muhsan. Perempuan yang menjaga iffahnya disebut muhsanah. Disebut muhsanah. Ya. Oke, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 model orang yang pasti Allah tolong. Ini janji dari Rasulullah, ikhwan. Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah pasti Allah tolong. Imma dia tolong dengan selamat dari pembunuhan di jihad itu, atau mungkin gak selamat dari pembunuhan tapi Allah tolong, nanti pasti dia akhirat dia Allah tolong. Al-mukatabu yuridul ada. Al-mukatabu yuridul ada, yaitu budak yang memiliki, ya, budak yang menginginkan penunaian pembebasan kemerdekaan dirinya. Ya, ini Anda bisa rinci tapi panjang, nggak usah. Ya, budak yang ini menunaikan pembebasan dirinya, maka Allah akan tolong budak yang pengen memerdekakan dirinya dengan cara yang hak. Yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. An-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah, yang dia menginginkan dari nikah itu afaf, kehormatan, iffah. Jadi dia pengen menjaga diri dari zina, maka pasti Allah tolong, insyaallah tolong. Ya, maka siapa yang menginginkan nikah, bukan sebatas pengen nikah saja, tapi menjaga diri dari fitnah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Tapi dia harus jujur dan dengan cara yang benar, bukan cara yang membuat dia makin terfitnah. Itu ya, afaf, iffah. Maka kalau kemudian seorang wanita, misal, ya, dia menjaga kehormatannya dengan pakai jilbab, dengan pakai cadar misalnya, maka dia ini menjaga iffah, maka dia disebut muhsan dari segi sebab apa? Menjaga kehormatan. Gitu, ya. Kemudian di antara sebab disebut seorang sebagai muhsan
hurriyah, kemerdekaan. Tadinya dia abad atau riqaq ketika masih jadi budak-budak dia. Ketika merdeka, maka dia hur, merdeka. Dan ketika dia jadi merdeka itu dia disebut muhsan. Pria muhsan itu pria yang bebas dari perbudakan. Bisa. Ada juga ihsan, muhsan dengan sebab zawaj, menikah. Maka yang telah menikah atau pernah menikah secara syar'i sah, maka disebut muhsan pria, muhsanah perempuan. Jadi istilah muhsan dalam fikih syariat ini ada 4 model sebab. Nah, ini ilmu yang dakik detail ya, yang perlu kita ketahui. Mungkin kita belum tahu setelah ini. Ada yang udah pernah tahu nggak hal-hal seperti ini ikhwan sebelumnya? Hah? Belum ya? Sekarang tahu nggak? Masih belum juga? Atau insya Allah? Nah, insya Allahnya kita ini yang perlu dipertanyakan, insya Allah apa dulu nih ya? Harus tahu. Jadi muhsan terjaga bisa dengan 4 model. Karena Islamnya, atau karena kehormatannya, menjaga dari zina, atau bebasnya dari perbudakan, atau menikah terlebih. Maka kalau misalnya dia terkumpul pada diri kita 4 kriteria ini, maka kita muhsan secara komplit. Terkumpul pada diri kita Islam, terkumpul pada diri kita kehormatan dari daripada perzinahan, terkumpul pada diri kita bebas merdeka, terkumpul pula pada diri kita pernah menikah. Ya. Yang sah menikahnya. Itu baru disebut muhsan. Taib sekarang. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari sebab tiga ini. Zinan ba'da ihsan. Zina setelah ihsan. Kalau dia berzina setelah ihsan, maka boleh ditumpahkan darahnya. Berarti ihsan di sini ihsan yang mana? Ayo, jawab. Dari 4 yang tadi mana? Zina setelah ihsan. Ihsan yang mana dari 4 itu? Fadhal jawab. Setelah menikah. Yakin? Bukan karena antum pikir menikah terus jadi jawaban itu, bukan. Coba kita cacah satu persatu. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab zina setelah Islam. Apakah orang yang berzina setelah masuk Islam kemudian dia harus boleh ditumpahkan darahnya? Enggak, benar, salah kan ya? Bukan. Zina setelah menjaga kehormatannya? Ya, rancu juga ya, rancu. Tidak halal bagi orang muslim kecuali darah seorang muslim kecuali dengan sebab zina setelah merdeka. Rancu juga. Budak merdeka terus berzina, apakah boleh ditumpahkan darahnya? Enggak mesti. Bagaimana dengan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab diantaranya itu zina setelah pernah menikah. Benar ini? Apa nama hukumnya? Hukum bukan kisos. Hukum rajam. Nah, hukum rajam itu keluar darah nggak Pak? Ya keluar lah darah. Kalau keluar duit ya enak, itu keluar darah lah. Ayo tertumpahkan darah. Dan namanya rajam itu sampai mati nggak? Sampai mati. Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala lindungi anda dan juga antum dari perzinahan. Semoga Allah lindungi anak-anak kita kelak dari perzinahan. Semoga Allah Ta'ala lindungi keluarga kita semua dari perzinahan. Ya, faham di sini kawan? Jadi ihsan ada 4 sebab ya. Itu ilmu tersebut pahami baik-baik karena suatu saat antum akan bertemu dengan ilmu ini insyaallah. Awir tidadin ba'da Islam, atau murtad setelah Islam, maka boleh ditumpahkan darahnya. Ini masuk dalam hukum murriddah, hukum murtad. Apa hukum murtad? Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya. Mengganti agamanya ini maksudnya dari agama Islam ke selain Islam. Baik dengan menyatakan diri bahwasanya saya pindah agama ke agama selain Islam, atau dengan melakukan sebab-sebab kekufuran yang besar dan nyata dan tanpa adanya pencegah pengkafiran terhadapnya. Paham nggak? Dengan 2 cara nih, orang murtad dengan Islam, dari Islam. Dengan cara pertama mendeklarasikan, menyatakan dirinya saya
keluar dari Islam, saya bukan muslim lagi, saya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang zahirnya jelas dia keluar dari Islam. Ya. Atau dengan cara kedua, yaitu dia melakukan atau mengucapkan kalimat yang jelas kekufuran besar dan tidak ada penghalang pengkafiran terhadapnya. Maka dia kufur dengan itu, murtad dia, walaupun dia itu nggak merasa saya itu murtad, nggak. Hukumnya bukan di perasaan, tapi hukumnya melihat dari perbuatan dia yang zahir dan kalimat dia yang zahir. Kemudian tidak ada pencegah pengkafiran terhadapnya dan tegak atasnya hujah. Maka yang seperti ini apa? Irtidad ba'da Islam. Murtad setelah Islamnya. Ya begitu. Maka yang sepertinya halal darahnya. Dalam artian waliul amri harus mengusut kasus-kasus seperti ini, dan bagaimana waliul amri kemudian memvonis dia itu kafir atau tidak. Maka kalau memang kafir kemudian diistitabah, diminta taubat untuk kembali ke Islam, nggak mau dia tetap kukuh di situ, maka diberikan hukum apa? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Ya, kalau ditaubat ya alhamdulillah kembali ke Islam. Tapi kalau enggak dibunuh. Bagaimana kalau misalnya kasus berikutnya, yang membunuh bukan wali amri, melainkan ormas atau swadaya masyarakat. Ya, gimana pembunuhan swadaya? Ya kesadaran masyarakat untuk membunuhnya. Maka haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kalau memang betul dia kemudian memang betul menyatakan dirinya murtad, atau memang dia melakukan hal-hal yang jelas kekufuran, kufur bawah yang jelas, kufur bawah itu kufur yang jelas-jelas yang tidak ada uzur baginya, dan juga jelas-jelas ini merupakan kemurtadan, ada yang kemudian membunuhnya, maka tidak dihukumi qisas, Kalau memang benar-benar ini orang ini kufur, sudah murtad, tidak ada hukum qisas. Artinya kalau ada seseorang membunuhnya, padahal bukan waliul amri, bukan hakim, maka orang ini tidak dihukumi qisas, karena hukum qisas tidak terjadi pada orang muslim karena membunuh orang yang kufur atau kafir. Ya, kita akan lanjutkan kalimat berikutnya insyaallah, au qatli nafsin bighairi haqqin faqutila bih, setelah salat Isya باذنillah taala. Dan kita berharap semoga ini tetap menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwah sekalian. Kembali penyegaran, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, juga Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan lainnya dari para ulama ahli hadis di kitab-kitab sunnah mereka. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal, yaitu karena zina setelah dia menikah. Ya. Jadi orang yang qadarullah berzina, auzubillahi min dzalik, dan belum pernah menikah, maka hukumnya apa? Cambuk, bukan rajam. Cambuk bukan rajam. Atau murtad setelah Islam, atau membunuh jiwa tanpa hak, maka itu semua halal darahnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menampik ketiganya dari dirinya. Demi Allah, tidak pernah aku berzina baik di zaman jahiliyah maupun datang Islam. Tidak pernah aku murtad sejak aku membaiat Rasulullah. Dan tidak pernah aku membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan. Fabima taqtulunani, maka dengan sebab apa kalian kok pengen membunuhku? Ya begitu. Ya fikihnya di sini adalah tentang pertumpahan darah. Bahwasanya pertumpahan darah itu fitnah. Kendati pun itu hanyalah seorang saja dari yang tertumpah darahnya, tanpa hak tertumpah darahnya, maka itu fitnah. Kalau misal ada begal, kemudian
Kemarin ada begal anak kecil itu loh di video itu tuh. Misalnya saja. Belum melakukan apa-apa misalnya. Dikeroyoki massa, tertumpah darahnya, mati begal itu kemudian. Fitnah bukan ini? Fitnah. Tetapi di beberapa ijtihad atau kondisi begal ditembak mati oleh pemilik otoritas, polisi atau semisalnya, itu bukan merupakan fitnah. Karena begal ini bisa masuk ke dalam ayat wa yas'auna fil ardi fasada, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, tidak apa-apa untuk dibunuh oleh pemilik otoritas. Maka geng motor yang liar misalnya, kemudian memburu orang, bisa membunuh orang, bisa mencelakai orang, maka pemilik otoritas bisa saja kalau memang itu yang terbaik untuk menghentikan mereka dengan cara membunuh mereka ketika beraksi misalnya. Maka yang seperti ini bukan pertumpahan darah yang tidak hak, bisa saja ini hal yang diperbolehkan dalam Islam sesuai ijtihad dari hakim, yaitu orang yang punya otoritas. Baik. Kemudian ya ikhwan, bab kedua dari kitab ini, bab ma jaa dima'ukum wa amwalukum 'alaikum haram. Bab hadis darah kalian dan harta-harta kalian itu haram atas kalian. Ya ikhwan, pembahasan seperti ini, kita membahas hadisnya, itu justru kita membahas core to the core. Ada dua model cara mempelajari tentang fitnah akhir zaman. Imma antum mempelajari dengan kitab khusus fitnah akhir zaman, dan ada bab sistematis, ya, dengan klasifikasi bab per bab, macam-macam ini macam-macam itu bisa. Tapi bisa juga dengan langsung merujuk ke dalil-dalil dan kita menjelaskan dalil-dalil tersebut bisa. Lalu apa kaitannya fitnah akhir zaman dengan bab-bab ini? Oh jelas, besar. Sebagaimana tadi Anda sebutkan, maksudnya di akhir zaman itu bakal terjadi banyak apa? Pembunuhan, perampasan harta tanpa hak, kehormatan orang betul-betul hilang. Sebagaimana di hadis ini juga disebutkan nih ketentuannya tentang ketiga hal tersebut. Dan jangan sampai pelanggaran yang jamak terjadi di akhir zaman itu terwujud pada diri kita, minimal jangan sampai kita. Karena jika kita fa'ilnya atau pelakunya, maka kita bagian dari keburukan akhir zaman ini. Jangan sampai diri kita pelakunya, dan juga jangan sampai diri kita sebagai pelopor atau penghasut atau penyebab terjadinya fitnah-fitnah ini. Fitnah Khawarij itu berkaitan dengan apa, ikhwan? Ujung-ujungnya, berkaitan dengan darah. Fitnah Khawarij berkaitan dengan darah. Dan mengacaukan betul-betul masyarakat, mengacaukan kesan Islam. Bukankah yang cingkrang itu pernah ada masanya yang cingkrang itu dianggap teroris? Siapa penyebabnya? Khawarij. Iya. Kenapa mereka bisa menjadi Khawarij? Karena salah dalam memahami dalil-dalil ini, itu dia. Makanya dalil ini perlu untuk kita memapankan diri dengan memahaminya. Haram darah kata kalian, haram harta kalian. Qal haddatsana Hannad, haddatsana Abu al-Ahwas an Syaib bin Gharqadah. Sampai jam berapa tadi? Sampai jam berapa kaji ini? 8 kurang 15. Dikurangin 15 menit lagi, mau enggak? Enggak cukup waktunya kalau 5 menit ini. An Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas an abihi qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi hajjatil wada'i linnas. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata di haji wada' kepada orang-orang. Rasulullah berkata, ini hadis beda lagi nih. Ini hadis dari
Amr bin Al-Ahwas. Rasulullah berkata di haji wada kepada orang, "Ayu yaumin hadza?" Hari apa ini? Maka kata mereka, "Yaumul Hajjil Akbar." Hari ini adalah hari haji yang terbesar, yaitu Yaumul Id. Ya. Ini hari haji apa namanya? Yaumul Id. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari Yaumul Hajjil Akbar yaitu Yaumul Arafah. Ya, jadi ada dua versi. Makna Yaumul Hajjil Akbar ini hari Arafah atau hari Id. Beda enggak hari Id sama hari Arafah? Hah? Antum puasa Arafah di hari Id bukan? Ya bukanlah puasa Arafah. Hari Id ya kan? Jadi ala kulli hal, sebagian mengatakan saat ketika Rasulullah itu bicara di hajinya itu di Arafah, ada yang bilang mengatakan bahwasanya di hari Idnya. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa disebut Yaumul Hajjil Akbar, ikhwan? Berarti kan harus ada al-hajj al-asghar ya. Kalau ada akbar berarti ada asghar. Kayak tabligh akbar harusnya ada tabligh asghar, kayak antum ini tabligh asghar ini. Biarpun asghar tapi thawabnya dan pahalanya insyaallah akbar, insyaallah pahalanya. Yang penting pahala, ikhwan. Ya. Boleh jadi yang datang ini sekitar 25, tapi enggak tahu kan malaikatnya berapa? Allahu a'lam. Belum jin-jin korin antum ikut juga nuntut ilmu. Iya. Jadi ada al-hajj al-akbar, harusnya ada al-hajj al-asghar. Apa itu bedanya berarti? Al-hajjul akbar itu hari haji yang kita kenal haji, dan hajj asghar apa? Umrah. Ya, jadi haji asghar itu adalah umrah. Karena ada keserupaan dengan haji akbar. Dari berapa sisi? Beberapa sisi, dari pakaian ihramnya, ya, dari tawafnya, ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah juga ada serupa. Kemudian sa'inya, tahallulnya, ya enggak? Tapi lempar jumrah enggak ada, memang bukan tempatnya di situ, ya. Taib, haji akbar. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian antara kalian itu haram semuanya. Haram maksudnya punya kehormatan. Jadi kehormatan pun dari bahasa Arab, hurmah, kehormatan. Masing-masing punya hak darahnya, punya hak harta sendirinya, punya hak harga dirinya yang tidak boleh dicabarkan oleh pihak lain tanpa hak. Ya. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari kalian ini di haji ini, baik ini Arafah atau hari Id, pendapat yang berbeda tadi, di negeri kalian ini. Di mana negerinya ini sekarang? Di Mekah. Wa hadzal baladul amin. Di Mekah, haram, makanya disebut haram, tanah haram. Begitu juga Madinah, haramain jadinya. Ala la yajni janin illa ala nafsih. Ketahuilah, tidaklah seseorang melakukan jinayah. La yajni janin, al-jinayah. Jinayah itu adzan wal jurm, yaitu dosa dan kejahatan. Atau jinayah adalah, berkata Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits, ma yaf'aluhu an-nas aw ma yaf'aluhu al-insan mimma yujibu alaihi al-'adzab aw al-qisas fi dunya wal akhirah. Jinayah ada di Indonesia itu apa ya? Kejahatan jinayah itu apa ya? Hukum jinayah apa Indonesia apa? Jinayah itu ada fiqih jinayah. Indonesianya itu yang ada sebenarnya tapi ana lupa. Jinayah. Kejahatan yang seperti pelecehan seksual, pembunuhan, apa di Indonesia apa namanya itu? Pidana apa? Pidana Islam. Iya, jinayah.
Ya, tidaklah seorang melakukan tindak pidana, seorang penindak pidana melakukan tindakan pidana illa ala nafsi, kecuali dia akan kena sendiri getahnya, kena sendiri hukumannya. Jadi jinayah itu apa yang dilakukan oleh seorang manusia, hal yang mewajibkan atasnya azab atau qisas di dunia atau di akhirat. Azab, hukuman azab atau qisas di dunia atau di akhirat. Tindak pidana kriminal, betul nggak? Kriminal kayak gitu ya, kriminal, jinayah kriminal di Indonesia. Ya, ajaibnya kalau di kita ini, kalau tindakan kriminal tersebut di atas dasar ridho satu sama lain, maka tidak dikatakan jinayah. Gimana? Tidak dikatakan pelanggaran, berzina, baik laki atau perempuannya sama-sama ridho. Dianggap perbuatan pelanggaran nggak? Tidak kalau di Indonesia. Tapi pada asalnya itu tetap zina dalam Islam. Walaupun dua-duanya ridho, hatta satu keluarga ridho semua, ijma untuk meridhoinya, tetap nggak bisa. Ini tetap zina. Ya, jadi bukan dari segi ridho melihatnya. Ala la yajni janin illa ala nafsi. Tidaklah seorang melakukan apa tadi, tindakan kriminal kecuali hukumannya itu bakal ditimpakan atas dia sendiri. Ya gitu ya. Ditimpakan atas dirinya sendiri, baik dunia maupun nanti di akhirat. Maknanya adalah tidak dimintakan dengan sebab kriminalitasnya orang ini, yaitu hukuman pada kerabatnya atau apalagi orang-orang jauhnya, tidak. Makanya kata Nabi SAW kemudian, ala la yajni janin ala waladih wala mauludun ala waladih. Ya. Ini ada dua makna dari kalimat ini. Pertama, sesuai dengan kalimat tadi, penegasan bahwasanya tidak ada pembebanan hukuman pada anaknya pelaku kriminal, atau mungkin bapaknya atau kerabatnya, itu maksudnya. Yang melakukan kriminal itu dia, maka jangan yang dihukum anaknya. Atau tebusannya adalah bapaknya, misalnya udah tua, udah cuma enggak. Itu makna pertama. Makna kedua dari kalimat alla la yajni janin ala waladih wala mauludun ala walidih, yaitu jangan sampai orang yang melakukan tindakan kriminal itu melakukannya pada anaknya sendiri, atau dia sebagai anak terhadap orang tuanya sendiri. Ini kalimatnya sebagai penegasan dan penekanan akan makin buruknya kriminalitas kalau dilakukan terhadap anak sendiri atau orang tua sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kan tindakan kriminal di antara membunuh ya. Nah, terjadi nggak pembunuhan terhadap anak sekarang? Banyak. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, pembunuhan terhadap orang tua ada nggak? Baik pembunuhan secara perlahan ataupun langsung. Nauzubillah min dzalik. Dan itu kan jangan sampai terjadi seperti itu. Namun qadarullah di zaman seperti ini Allah Ta'ala takdirkan terjadi hal-hal seperti ini atas kesalahan dan kebodohan orang-orang ini. Ya, maka ini apa semua? Dia terjadi seperti ini fitnah. Ketika terjadi seperti ini fitnah ini masuk ke dalam bab ini. Karena fitnah itu biasanya berkaitan dengan darah. Dan jinayah itu kerap kali berkaitan dengan darah dan juga harta. Darah dan juga harta. Iya. Dan juga kehormatan. Maaf, darah, harta dan kehormatan. Ya kan? Tindakan kriminal itu berputar di pelanggaran terhadap tiga kehormatan ini. Darah, harta dan ird, yaitu hak kehormatan manusia. Ya enggak? Taib. Kalau misalnya melukai seseorang sampai membuat palanya pecah misalnya, walaupun enggak mati, ini termasuk tindakan kriminal enggak? Kriminal. Walaupun pelakunya anak SMP, kriminal. Pakai gesper kemudian besi, gesper digini. Ya, siapa yang pengalaman? Apa yang waktu STM dulu? Hah? Iya. Ya. Satunya gengnya apa? Budut. Ya. Ya. Nah, itu jinayah. Kena kepala musuhnya dari STM lain. Ya. Pecah, bukan pecah, namanya bocor gitu ya. Bocor. Nah,
Ini berkaitan dengan dima ya, harta, darah, jinayah. Kemudian amwal, jinayah berkaitan, kriminalitas berkaitan dengan harta banyak nggak? Ya banyak. Perampokan, jambret, bahkan sampai ada yang berkaitan dengan sihir juga kan, gendam, hipnotis dan seterusnya. Ya. Atau jinayah kriminalitas berkaitan dengan apa yang ketiga? Kehormatan. Seperti apa? Pemerkosaan. Ya, homoseksual, naudzubillah min dzalik. Semua berkaitan dengan ird. Bahkan sampai nggak cukup manusia yang diperlakukan seperti itu, ikhwan. Sampai ada juga binatang juga kena getahnya kadang-kadang. Ada tuh. Nggak dapat perempuan untuk menyalurkan hasratnya, kemudian ke wedus. Ada seperti itu. Ke kambing. Maka yang seperti ini juga mendapatkan hukum jinayah, dihukum juga. Dan ada dalil yang berkaitan dengan itu. Orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah seperti ini. Ya. Homoseksual misalnya. Kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluhu. Siapa yang kalian lihat dia melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu apa? Homo. Maksudnya homo di sini itu sampai melakukan hubungan seksual homoseksual. Kalau cuma mungkin cium pipi mungkin itu muqaddimah ya. Ya, tapi kalau ini udah sampai ke itu ya. Nah, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, hukumannya bunuh. Karena ini jinayah yang besar, berkaitan dengan apa? Kehormatan. Bahkan kehormatan binatang pun kadang-kadang harus dijaga gitu oleh orang-orang yang karena ada sebagian orang yang melampiaskan nafsunya ke ini. Kata Nabi SAW, man ata bahimatan faqtuluhu. Barang siapa yang mendatangi binatang ternak, maka bunuhlah dia. Paham maksudnya binatang ternak? Anak pusing kalau anak ngomongin langsung pusing. Udah antum pikirin aja sendiri apa itu. Ya. Gitu. Nah, juga termasuk jinayah dari segi penyebab terpecahnya kaum muslimin sehingga saling bertumpah darah mereka, yaitu memprovokasi orang-orang untuk khuruj dan keluar dan membenturkan antara masyarakat dan pemerintahnya. Baik mereka yang disebut buzzer atau buzzer atau disebut provokator atau apalah namanya, sehingga terjadi chaos, kekacauan dan pembunuhan di sebagian pihak. Maka orang yang mengatur strategi seperti ini itu juga masuk ke dalam ancaman ini, ya, melakukan tindakan kriminal secara tidak langsung, tapi justru perannya vital terjadinya itu. Ya. Lebih jelek lagi kalau misalnya tindakan kriminal itu menimpa anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan itu terjadi, ada satu keluarga, ikhwan. Anak enggak mau cerita jelek. Nauzubillah min dzalik. Ala wa inna syaitana qad aysa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada. Syaitan itu berputus asa dari terjadinya kesyirikan di negeri-negeri kalian. Ya, syaitan itu hanya orang-orang muslim ini gak bakal nyembah kita lagi. Lata dan Uzza udah hancur dah kelas. Walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bih. Tetapi akan ada nanti suatu ketaatan. Nah, di sini satakunu lahu ta'ah, ketaatan, yang mana ketaatan kepada syaitan tersebut dalam amalan perbuatan yang kalian anggap tuh remeh,
yang kalian anggap amalan tersebut remeh karena kan ini maksiat yang mungkin ringan, dosanya nggak besar, ya. Yang kemudian fasayardha bih, yaitu syaitan akan ridho dengan amalan yang atau perbuatan yang dianggap remeh tersebut. Sekarang ada maksiat yang dianggap remeh. Contohnya apa? Riswah. Apa riswah? Suap menyuap. Remeh enggak? Remeh. Ya, apalagi di dunia pemilik otoritas. Ini udah kayak bukan sesuatu yang haram. Lumrah, bahkan udah menjadi rukun birokrasi kadang-kadang. Ya. Bahkan bagi sebagian dari masyarakat tidak bisa mendapatkan haknya kecuali harus nyuap dulu. Padahal Rashi dan Murtashi dilaknat, baik yang menyuap ataupun yang disuap. Disuap bukan diswab. Ya. Kalau diswab kita semua udah alhamdulillah. Oh, jumhur udah ya. Termasuk ada. Ya. Nah, sehingga riswah, suap menyuap dianggap biasa. Biasa nggak? Bukan hanya dianggap biasa, dianggap sebagai kelaziman dari transaksi atau kelaziman dari birokrasi. Tanpa pelicin nggak licin, tanpa pelicin nggak cepat. Iya. Tanpa cuan nggak ada itu. Nauzubillah min dzalik. Kadzib, bohong. Biasa nggak? Biasa. Iya. Di zaman kita ini biasa. Artis-artis media sosial biasa, bohong tuh biasa. Dan yang dibohongi pun tahu itu dibohong, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Khianat biasa. Iya. Ya bukankah kalau menjelang pemilihan dan seterusnya itu semua kadzib dan khianat. Kadzib ketika apa? Berjanji, khianat ketika sudah jadi. Ini hal yang biasa dan ini berulang-ulang dan sesuatu yang khalas biasa aja. Palingnya nanti ujungnya kita caci maki dan seterusnya. Enggak ada pembenahan. Makanya seperti ini, ikhwan. Memang syaitan itu putus asa. Orang-orang enggak bakal nyembah dia lagi. Tapi syaitan akan ditaati dari segi apa? Perbuatan-perbuatan buruk yang kalian anggap itu hakir, kecil. Di situ ketaatannya kepada syaitan. Dan ketaatannya kepada syaitan bukan dengan cara apa? Nyembah patung sekarang enggak. Tapi amal-amalan yang dianggap kecil pada itu dosa besar dan dianggap remeh, bahkan itu dianggap kebaikan oleh sebagian orang, itulah bentuk ketaatan pada syaitan yang berupa maksiat, yang khawatirnya lama-lama syaitan menggiringnya menuju apa? Kekufuran, karena al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat adalah posnya kekufuran. Tuh, jam 7:45, 8:15. Tepat kan? Pas kan? 47. Waduh, kelebihan nih. Ya, jadi seperti itu ya kawan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tapi Anda juga akan mengkaji kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Fitan ini di masjid lain insyaallah. Jadi mungkin saja kita bakal lompat ke hadis berapa tiba-tiba. Jadi ala kulli hal semua dari hadis ini pasti bermanfaat untuk kekinian kita. Karena semua konteksnya insyaallah relevan untuk zaman ini sebagaimana yang diinginkan oleh Syekh Fulan. Ya. Masya Allah. Ya, baik, kita cukup sampai sini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin لا يستجاب لها ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من النار وما قرب إليها ونسألك الجنة
وما قرب إليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.